Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita kembali lagi ke suara kebenaran Injil Kristus. Pada kali ini suara kebenaran Injil Kristus mengenai penyembahan yang benar. Sebelum Bapak Ibu dan Saudara terkasih mendengarkan suara kebenaran Injil Kristus, saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk berdoa supaya Bapak, Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus menjadi kuat iman takut akan Tuhan dan mengerti akan pujian penyembahan bagi Tuhan secara benar. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Dialah Bapa yang ada di surga, pada hari ini kami akan mendengarkan suara kebenaran Injil Kristus. Kiranya firman yang disampaikan dari hamba-Mu menjadi kuat iman, takut akan Tuhan dan mengerti akan penyembahan bagi Tuhan dan mengerti akan pujian di dalam gereja. Kiranya Tuhan melindungi kami semuanya. Dan jika kalau ada permasalahan yang kami hadapi pada saat ini, kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencampur tangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala permohonan yang kami harapkan Engkau kabulkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus, saya akan menjelaskan arti penyembahan yang benar, yaitu di dalam pelaksanaannya penyembahan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga kapan pun dan dimanapun dapat kita lakukan. Di dalam pada zaman perjanjian lama, orang melakukan penyembahan Allah dengan cara-cara yang dinilai secara fisik, secara kedagingan, secara kekayaan, yaitu yang membuat beratkan pada aktivitas jasmania kerohanian, yang dimana ada aturan yang sangat ketat dan rumit sebagai syarat untuk datang kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus, buka Alkitabnya pada hari ini. Bacaan firman Tuhan tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus, arti firman Tuhan tertulis dalam kitab Yohanes, yaitu di dalam roh menunjukkan tingkatan di mana terjadi penyembahan yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus, kita sebagai seorang beriman penyembah secara benar, karena jika kalau penyembahan kita benar, maka kita menjadi seseorang yang dihampiri oleh Allah Bapa dengan hati yang bersungguh-sungguh kepada orang-orang yang benar, nama Yesus Kristus. Maka roh yang dari Allah akan diarahkan kepada kehidupan dan tindakan Roh Kudus kepada. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus, buka Alkitabnya. Bacaan firman Tuhan yang kedua tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-81 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan bersabda kepada kita semuanya. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Demikian firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus,
di dalam arti firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur, yaitu di dalam pendengaran merupakan salah satu bagian penting di dalam kehidupan dan pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tapi seringkali iman yang timbul dari pendengaran akan firman Allah dalam hati pemikiran kita, tetapi banyak sekali iman orang percaya Kristus disesatkan oleh pengajaran kemakmuran. Seringkali iman orang percaya disesatkan maupun dibimbing ke jalan yang tidak benar melalui pengajaran kemakmuran. Maka dari itu firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-81 mentegaskan bahwa pentingnya sikap hati untuk mendengar dan dampak yang ditimbulkan dari pendengaran kita sebagai orang yang percaya Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang ada di surga, Bapa, Engkau yang sungguh baik. Pada hari ini Bapa, kami telah mendengarkan suara kebenaran Injil Kristus yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya kami mengerti akan penyembahan, pujian yang secara benar, dan kami akan menilai dalam pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin gereja. Kiranya mereka Tuhan akan menjadi takut akan Tuhan. Jika kalau ada nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, guru-guru palsu yang menyesatkan iman kami yang percaya Kristus, buatlah mereka bertobat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.